Ketika Yesus kembali lagi dengan perahu ke seberang, orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia. Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, ia tersungkur di depan kakinya dan memohon dengan sangat. Katanya bahwa anak perempuannya hampir mati. Ia meminta Yesus datang dan menumpangkan tangannya supaya anak itu selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan dia. Orang banyak mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di sekelilingnya. Di antara orang banyak itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib dan telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Keadaannya malah semakin memburuk. Perempuan itu mendengar tentang Yesus. Ia datang dari belakang di tengah orang banyak lalu menyentuh jubahnya. Sebab ia berkata dalam hatinya, "Jika aku saja dapat menyentuh jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya berkata kepadanya, "Engkau melihat orang banyak berdesak-desakan di sekelilingmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Tetapi Yesus terus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu karena takut dan gemetar, mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya, datang dan tersungkur di depan Yesus lalu berkata dengan terus terang seluruh kebenaran. Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sementara Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari rumah kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka sampai di rumah kepala rumah ibadat dan Yesus melihat orang-orang ribut menangis dan meratap dengan sangat. Ia masuk dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Yesus menyuruh semua orang keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu serta orang-orang yang bersamanya masuk ke kamar tempat anak itu terbaring. Lalu ia memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang melihat hal itu sangat takjub. Yesus berpesan dengan sangat supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia mengatakan supaya anak itu diberi makan.